Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah peserta didik dan pembelajarannya, kami akan mendemonstrasikan hasil diskusi kami mengenai tugas ruang kolaborasi. Kami akan memaparkan beberapa kasus yang terdapat di ruang kolaborasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zulfa Widadina Tinata yang akan membahas kasus yang pertama, Dwita Sari Oktavia akan membahas kasus yang kedua, dan Mardia Lustiana yang akan membahas kasus ketiga. Langsung saja pada kasus yang pertama akan disampaikan oleh Zulfa. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Lalu, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kami, pemahaman konsep dasar menjadi poin penting dalam penyelesaian berbagai jenis persoalan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan rata-rata dan bagaimana cara mencarinya. Kemudian, penjelasan langkah-langkah dari guru juga dapat mempermudah pemahaman peserta didik jika disampaikan dengan jelas, sehingga peserta didik yang terbiasa mengerjakan menggunakan langkah-langkah akan terbiasa teliti dan cermat jika dihadapkan dengan berbagai jenis soal. Kemudian, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode di atas dapat diterapkan pada kegiatan yang menghubungkan soal matematika dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diperintahkan untuk menulis apa yang diketahui pada soal, bagaimana proses penyelesaian dari penemuan masalah, memilah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian memecahkan masalah, sehingga memperoleh hasil dari pemecahan masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu siswa berusaha membangun pengetahuan dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, saya Dwita Sari akan memaparkan kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Kemudian, pertanyaan yang pertama, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, sebagai tenaga pendidik di kelas 1 SD, Rina memiliki peran penting untuk membantu peserta didiknya dalam mengembangkan keterampilan, khususnya berhitung dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan usia mereka yang rata-rata berusia 7 tahun. Beberapa langkah yang kiranya dapat dilakukan untuk membantu peserta didik yang kesulitan dalam berhitung sesuai tahapan perkembangan usia, antara lain yaitu memahami tahapan perkembangan anak di usia SD. Dalam tahap pemahaman dasar tentang angka, mereka cenderung belajar melalui pengalaman konkret dan manipulatif. Contohnya, mengajarkan dasar berhitung menggunakan alat peraga seperti blok angka, koin, atau mainan matematika lainnya yang membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami konsep-konsep dasar matematika secara menarik dan menyenangkan, karena peserta didik juga dapat melihat, bermain, dan menggunakan langsung alat peraga tersebut. Dan untuk beberapa peserta didik yang memang benar-benar mengalami kesulitan dalam berhitung, bisa menyempatkan waktu untuk memberi perhatian yang lebih khusus untuk mengulang materi secara terus-menerus. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Sertakan teori yang berkaitan. Untuk teori yang berkaitan dengan pendekatan ini, yaitu teori konstruktivisme Piaget. Menurut Piaget, anak-anak belajar melalui konstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka.
Anak-anak yang pada umumnya berusia 7 tahun cenderung memahami konsep matematika melalui pengalaman konkret dan manipulatif. Selain itu, pendekatan bermain dan menggunakan bahan ajar yang konkret mencerminkan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman bermain dan eksplorasi. Dengan mengikuti pendekatan ini, Rina dapat membantu peserta didiknya mengatasi tantangan belajar berhitung dengan lebih efektif sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Selanjutnya, untuk kasus ketiga akan dibahas oleh Mardiah. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made tersebut sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami sudah sesuai, karena dengan memahami karakteristik dan juga latar belakang peserta didik, itu akan membantu guru mengelola kelas dan memberikan pengajaran dengan lebih baik. Juga dapat memudahkan guru dalam menentukan model dan gaya belajar untuk peserta didik. Dan dengan memberikan materi yang menyesuaikan latar belakang peserta didik, materi yang diberikan lebih mudah untuk dipahami. Dengan demikian tujuan dari pengajaran tersebut bisa lebih tercapai. Dan ini juga sesuai dengan materi diferensiasi di mana guru menyesuaikan model pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didiknya. Tujuan dari penyesuaian karakteristik peserta didik di sini adalah agar bisa memudahkan guru untuk menentukan model pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami di sini, teori yang digunakan Pak Made pada kasus ini adalah teori sosial kognitif, di mana Pak Made membuat keputusan yang didasari dari hasil pengamatan latar belakang peserta didiknya dan kemudian menyesuaikan materi yang diberikan dengan latar belakang peserta didik tersebut. Pada teori sosial kognitif menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan juga sebaliknya. Pemahaman karakteristik pada teori ini dibutuhkan agar hasil belajar bisa tercapai, dapat menentukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan selama proses pembelajaran, dan terakhir dapat menentukan asesmen yang tepat untuk peserta didik. Itu tadi demonstrasi hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.